Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Jalaluddin Rumi, tokoh tasawuf cinta, lahir di Balkh, sekarang Afghanistan, pada tahun 604 Hijriah, 1207 Masehi. Ayahnya bernama Bahawalat, beliau seorang dai terkenal, ahli fikih sekaligus seorang sufi yang menempuh jalan rohani. Sebagai seorang ahli fikih sekaligus seorang sufi, Baha memiliki pengetahuan eksoterik yang berkaitan dengan hukum Islam, syariah, maupun pengetahuan eksoterik yang berkaitan dengan tarekat tasawuf. Dia mengajarkan kepada setiap muslim tentang bagaimana caranya menjalankan kewajiban-kewajiban agama serta bagaimana caranya menjalankan disiplin-disiplin tertentu untuk menyucikan diri dan meraih kesempurnaan rohani. Pada tahun 1220 ketika kerajaan Khawarizmi direbut oleh tentara Mongol, keluarga Rumi mengungsi ke Baghdad. Setelah itu mereka hijrah pula ke Mekah, kemudian Damaskus dan akhirnya tinggal di Konya, Turki. Di Nishapur, keluarga Rumi bertemu dengan Fariduddin, Attar yang usianya sudah tua. Saat itu Rumi baru berusia 7 tahun. Attar sangat terkesan pada Rumi kecil dan meramalkan bahwa kelak Rumi akan menjadi orang besar. Sebagai kenang-kenangan, Attar memberikan hadiah buku karangannya, Asrar Namah, kepada Rumi, dengan pesan agar kelak dibacanya apabila sudah dewasa. Pada tahun 1232, ketika keluarga Rumi telah tinggal di Konya, datanglah ke kota itu seorang sufi terkenal bernama Syekh Burhanuddin Al-Muhaqqiq Al-Tirmidzi. Dia mendapatkan sambutan hangat dari penduduk yang ingin mempelajari tasawuf. Rumi yang baru 1 tahun menggantikan ayahnya sebagai pemimpin madrasah, juga tertarik untuk mempelajari tasawuf. Di bawah bimbingan Syekh Burhanuddin Al-Tirmidzi, Rumi mempelajari tasawuf secara tekun dan penuh minat. Setelah itu Rumi pergi ke Aleppo dan memperdalam pengetahuannya di Madrasah Tinggi Halawiyah. Dalam usia ke-33 tahun, Rumi telah menguasai berbagai cabang ilmu secara luas seperti tafsir Al-Quran, hadits, usuluddin, fikih, tasawuf, bahasa dan sastra Arab, sejarah Islam, falsafah dan lain-lain. Pada tahun 1241, ketika kembali ke Konya, ia telah masyhur sebagai guru agama dan ulama yang pengetahuannya luas dan mendalam. Madrasah yang dipimpinnya mempunyai lebih dari 1000 murid. Untuk murid-murid secara umum, ia hanya mengajarkan ilmu fikih dan usuluddin. Tetapi untuk murid-muridnya yang terpilih, ia mengajarkan ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan falsafah. Setelah beberapa tahun mengajar ilmu syariat dan fikih, Rumi merasa bosan karena pengetahuan formal yang ia ajarkan kepada murid-muridnya ternyata tidak dapat mengubah sikap dan alam pikiran mereka mengenal dunia, manusia, dan Tuhan. Menurutnya, manusia akan berubah sikap dan pikirannya menjadi luas, apabila pikiran dan jiwanya tenang, serta memiliki perasaan positif terhadap segala sesuatu. Memeluk agama apapun, kebiasaan dan tabiatnya tidak akan berubah, kecuali jika mereka menyadari potensi tersembunyi sebagai makhluk spiritual, yang jauh di dalam dirinya sebenarnya terpancar cahaya ketuhanan. Sejak itulah, Rumi menyadari bahwa pelajaran tentang hukum agama, pemikiran falsafah dan pengetahuan formal tidak cukup untuk mendidik seseorang. Maka ia pun merasa jemu mengajar ilmu-ilmu formal seperti fikih dan syariah. Ia kian menyadari bahwa dalam diri manusia ada kekuatan tersembunyi, yang apabila diberdayakan secara sungguh-sungguh, akan dapat memberi kebahagiaan dan pengetahuan yang tidak terkira luasnya. Kekuatan tersebut adalah cinta ilahi. Rumi juga berpendapat bahwa seseorang yang ingin memahami kehidupan dan asal-usul ketuhanan dari dirinya, ia dapat melakukannya melalui jalan cinta, tidak semata-mata melalui jalan pengetahuan. Cinta adalah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan. Cinta adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, untuk menjelmakan diri. Rumi malahan menyamakan cinta dengan pengetahuan intuitif. Secara teologis, cinta diberi makna keimanan, yang hasilnya adalah hak al-yakin, keyakinan yang penuh kepada yang hak. Cinta adalah penggerak kehidupan dan perputaran alam semesta.
Cinta sejati, kata Rumi, dapat membawa seseorang mengenal alam hakikat yang tersembunyi dalam bentuk-bentuk lahiriah kehidupan. Karena cinta dapat membawa kita menuju kebenaran tertinggi. Rumi berpendapat bahwa cintalah sebenarnya yang merupakan sarana terpenting dalam transendensi diri. Cintalah sayap yang membuatnya dapat terbang tinggi menuju yang satu. Jalaluddin Rumi wafat pada tahun 1274 di Konya yang sampai hari ini masih menjadi pusat ziarah umat manusia dari berbagai aliran agama. Pada saat pemakamannya, sebagian besar golongan agama hadir dalam penuh kedukaan karena telah kehilangan sang pujangga cinta abadi ini. 1b. Ajaran-ajaran tasawufnya cinta ilahi merupakan tema sentral yang menjadi pusat perbincangan Jalaluddin Rumi mengenai hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. 1. Keterbatasan akal. Jalaluddin Rumi menilai akal melalui dua perspektif. Pertama, akal merupakan kapasitas yang memiliki tugas yang menakjubkan. Kedua, pada level yang lebih tinggi untuk mendekat kepada Tuhan, akal memiliki kelemahan tersendiri. Pada level pertama, akal adalah sebuah anugerah ketuhanan yang sangat berharga yang mampu membedakan manusia dari binatang. Manusia dapat mengendalikan dorongan-dorongan rendah hawa nafsu dengan menggunakan akalnya dan menjadi seorang makhluk yang unggul dengan mengekang hasrat-hasrat liar jasmaninya. Menurut Rumi, akal juga merupakan sebuah cahaya sakral yang mengalir dalam hati, sehingga kebenaran dan kepalsuan dapat dibedakan melalui serpihan lenteranya. Namun pada level yang lebih tinggi, akal tidak mampu membawa kita memasuki misteri ketuhanan, memasuki gerbang cinta Tuhan. Dalam perspektif Rumi, keterbatasan akal terungkap secara simbolis melalui kisah Miraj Nabi Muhammad SAW ketika sampai di hadapan kehadiran Tuhan. 2. Kekuatan cinta. Dalam perspektif Rumi, cinta bersama keindahan dan sukacita yang mengiringinya merupakan jantung dan sumsum agama, tema sentral segenap spiritualitas. Hampir di setiap karya-karyanya, Rumi memperbincangkan tentang keistimewaan cinta dengan berbagai ungkapan metaforis. Sebab cinta merupakan ranah pengalaman jiwa manusia yang amat sublime, yang tidak bisa diuraikan ke dalam kata-kata. Bahasa manusia terlalu miskin untuk mewakili pengalaman indah cinta. Menurut Rumi ada dua macam bentuk cinta, cinta imitasi ish majazi, dan cinta sejati ish hakiki. Cinta imitasi adalah cinta kita kepada lawan jenis dan segala bentuk keindahan lainnya selain Tuhan. Sedangkan cinta sejati adalah cinta kita kepada Tuhan sehingga pencinta dan yang dicinta seakan-akan menjadi cermin bagi satu sama lain. Kedua, cinta Tuhan akan menyapa kita, bila kita melakukan penyucian hati, mengosongkan rumah kalbu dari segala sesuatu selainnya semata. Jalaluddin Rumi menggunakan perumpamaan, pedang, atau sapu, la tidak sebagai kata pertama dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Layaknya pedang, la pada awal kalimat tauhid itu seolah memenggal segala sesuatu yang bukan Tuhan. Begitu pula rumah kalbu harus dibersihkan dengan sapu sakral ini, la, sehingga sang kekasih hakiki sajalah yang bisa bertahta di dalamnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.